Oke teman-teman, kita lanjutkan pada sesi ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian clipper dan clamper simulasinya ya dengan menggunakan multisim kayak gitu. Secara prinsip menggunakan multisim atau menggunakan EWB sebenarnya itu sama saja. Hanya saja ketika kita menggunakan multisim, fasilitas oskiloskopnya itu lebih banyak kayak gitu ya. Lebih banyak pengaturan-pengaturan sama tool-tool yang bisa digunakan kayak gitu. Tapi secara prinsip sama saja. Oke teman-teman, tujuan dari materi teorinya maupun percobaannya ini harapannya teman-teman nanti bisa membuat rangkaian dioda baik clipper maupun clamper. Kemudian mahasiswa juga dapat menguji karakteristiknya kayak gitu ya, menganalisis karakteristiknya rangkaian dioda clipper maupun clamper kayak gitu ya. Clip itu memotong ya, memotong clipper itu berarti memotong, kalau clamper itu sebenarnya menggeser kayak gitu cara bahasanya. Teori nanti bisa dilihat di sini ya, di link YouTube ini kayak gitu secara teorinya, atau teman-teman bisa mempelajarinya di e-learning ya, ditautkan juga di e-learning kayak gitu. Itu secara teori, jadi saling melengkapi. Ini rangkaian pertama yang meski teman-teman buat ya. Ini adalah rangkaian clipper positif gitu. Jadi ini memotong rangkaian positif. Jadi nanti ada sumber tegangan, kemudian ada hambatan gitu ya. Kemudian ada dioda silikon ya ini. Dan juga ada hambatan lagi gitu. Kemudian diukur tegangan input sama tegangan outputnya menggunakan oskiloskop gitu. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Ini juga sudah saya tautkan di e-learning, jadi bisa diunduh. Dan ini rangkaian kedua, berarti ini adalah clipper negatif ya. Berarti ini yang nanti memotong sisi fase negatifnya dari gelombang input gitu. Nah, pemotongannya seperti apa, besarnya seperti apa sudah dijelaskan, formula rumusnya seperti apa sudah dijelaskan di teori. Nah, kemudian ini rangkaian ketiga ya. Ini berarti campuran ya. Positif dan negatif juga dipotong. Jadi nanti bisa memotong sisi positif, sisi negatif. Sebenarnya di rangkaian clipper juga masih ada satu lagi bias sehingga ditambahkan tegangan DC kayak gitu di sisi ini. Sebenarnya ini juga ada tegangan DC karena tegangan dioda yang nggak ideal, berarti kan dia kalau silikon kan mengandung tegangan diodanya 0,7 ya. Nah, nanti juga akan mempengaruhi outputnya, nanti bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini rangkaian keempatnya. Ini oskiloskop ya teman-teman ya. Bagian ini oskiloskop. Kemudian ini kapasitor. Kemudian ini sinyal generator. Sinyal generatornya bisa dibentuk bentuknya gergaji, kotak ataupun gelombang sinus. Jadi teman-teman pilih saja bentuknya. Nah, ini juga nanti bisa disetting masukannya ya. Nanti tahapan percobaannya seperti apa di tahapan selanjutnya. Ini ada kapasitor, ini ada dioda, dan ini juga ada beban. Nah, di sini teman-teman adalah clamper positif, jadi ini menggeser ke arah atas ya, ke arah positif. Teman-teman nanti bisa melihat seperti itu. Ini kemudian clamper negatifnya ya. Sebenarnya hanya membalik peletakan diodanya ya. Ada bias maju sama bias mundur di posisi positifnya misalnya gitu. Ini tahapan percobaannya, teman-teman menggunakan software aplikasi, boleh EWB, boleh multisim, atau boleh Proteus atau yang lainnya. Kemudian membuat rangkaian seperti pada gambar 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian mengeset channel di oskiloskop dengan skala 5 volt per div atau 5 volt per division. Untuk yang vertikalnya ya, yang untuk horizontalnya time-base-nya adalah 2 milisecond per div atau 2 ms per div. Kemudian menyalakan simulasinya
dan mengatur tegangan inputnya itu 6 volt peak to peak dengan frekuensi 200 Hz kayak gitu ya. Kemudian teman-teman mengamati, kemudian mencari tegangan dari sinyal output menggunakan osiloskop ya. Kemudian menggambarkan bentuk sinyalnya kayak gitu. Nah, kemudian melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Analisis di sini berarti membandingkan hasil perhitungan dengan percobaan kayak gitu ya. Nah, tugasnya dari teman-teman dari percobaan ini adalah menggambar displaynya tadi ya, yang di osiloskop seperti apa. Boleh di screen capture ya dengan perbesaran lah kayak gitu. Biar jelas, kemudian melakukan perhitungan teori terhadap percobaan yang dilakukan. Berarti kan perhitungan teori seperti soal yang ada di teori itu ya, yang disampaikan di teori, kemudian membandingkan perhitungan antara teori dengan percobaan, kemudian membuat kesimpulan hasil analisisnya itu ya, disimpulkan kesimpulan dan analisis terkait dengan cara kerja dan hasil perbandingan perhitungan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini dilakukan untuk 5 percobaan tadi ya. Nah, klipper positif, negatif, campuran, klemper positif, klemper negatif. Jadi ada 5 bentuk percobaan tadi kayak gitu. Itu untuk penjelasan tahapan rangkaian percobaannya teman-teman. Secara detail gitu ya, atau PDF-nya teman-teman bisa unduh di e-learning ya. Ini sudah ada di e-learning PDF-nya. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut aja ke multisimnya ya. Nah, untuk ke multisimnya kita bisa buka seperti ini teman-teman, untuk multisimnya ya. NI Multisim, ternyata Multisim sudah diakuisisi oleh National Instrument sehingga namanya sekarang menjadi NI Multisim, National Instrument Multisim. Di sini ada lembar kerja ya, ada desain 1, desain 2, nanti kalau di add itu bisa add baru ya. Create gitu bisa desain 2 dan seterusnya lah kayak gitu, bisa kita bisa bekerja di ini di lembar kerja ya kayak Office lah atau mungkin kayak Corel lah, desain 1, desain 2 dan seterusnya gitu ya. Di sini totalnya hampir mirip ya dengan EWB. Di sini ada source kayak gitu. Source-nya banyak banget. Pilihannya ya, misalkan power source saja pilih banyak kayak gini. Ada DC, ada ground. Nah, teman-teman tinggal milih sesuai kebutuhan. Cara nampilinnya sama. Misalkan pengen AC power, ya ini diklik OK kayak gitu. Nanti akan tampil di sini. Nah, kayak gitu. Tampil ya. Akan tampil di lembar kerjanya. Nah, tampil kan. Kemudian misalkan pengennya ground, ya tinggal dipilih. Oh, ini muncul juga ya. Pilih ground ini misalkan. Nah, pilih ground, kemudian diklik OK gitu ya. Klik OK. Nanti akan kita letakkan di lembar kerjanya ya. Nah, nanti sudah muncul seperti ini, kayak gitu. Kalau pengen rangkaian yang lain, sama caranya. Resistor, nah gitu ya. Ini resistornya misalkan. Nah, ini resistor banyak banget pilihannya teman-teman. Kalau di EWB kan kita tinggal insert satu resistor, kemudian kita lakukan perubahan nilai. Kalau di sini nilainya sudah tertera, sehingga kita bisa milih. Tadi kita lihat di rangkaian itu resistornya adalah 5 kilo ohm ya. Maka kita pilih 5 kilo ohm. Nah, kita pilih 5. Atau kita klik di atas ya. 5K gitu. Ini sudah ada 5 kilo ohm.
Kemudian ada dua ya, bisa kita copy gitu. Nah, bisa kita copy. Kemudian ada diodanya juga banyak pilihan. Kalau di EWB itu nggak ada seri diodanya, tapi kalau di sini ada. Kita seperti gambar adalah dioda 1N4001 ya. Berarti 1N, kita searching di sini. 1N4001. Nah, kayak gitu. Ada yang tanpa nilai di belakangnya, nggak ada, maka kita pilih aja yang atas ya. Misalkan akan tampil seperti ini. Nah, ini kita panggil dulu komponen-komponennya. Kemudian kita lihat bentuk rangkaiannya ya. Ini seperti ini, kita horizontal. Nah, ini kita vertikal kayak gini. Ini seperti ini. Cara membuat rangkaiannya sama, ini tinggal ditarik itu ya teman-teman. Nah, juga ditarik. Ini juga ditarik ujung-ujungnya sama dengan EWB ya, karena ini sebenarnya pengembangan dari EWB versi terbarunya. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah buat rangkaian rangkaian clipper positif itu ya, clipper positif. Kemudian tadi sesuai arahan di modul kita atur V-nya 6 volt sama 200 Hz. Maka ini kita atur akan muncul kayak gini. 6 volt, kemudian 200 Hz frekuensinya. Dan kita oke. Ini banyak banget pilihannya ya. Oke, kemudian setelah itu kita panggil oskiloscopnya ya. Kita panggil oskiloscopnya. Di bagian samping kanan ini ada function generator, ada multimeter, ada wattmeter, ada oskiloskop. Nah, kita panggil oskiloskopnya tampilannya. Nah, tampilannya kayak gini berarti misalkan A kita hubungkan ke inputnya kayak gini, B kita hubungkan ke output kayak gini, kemudian kita kasih ground ya misalkan. Kita hubungkan ke ground, nah misalkan kayak gini. Nah, setelah seperti ini kita bisa menjalankan simulasinya. Kita running misalkan seperti ini running ya. Sudah running kita bisa melihat di sini. Nah, ini bentuk gelombangnya. Oskiloscopnya nggak tampil ya teman-teman ya. Gimana cara nampilkannya? Oskiloscopnya kelihatan teman-teman. Simulasi di oskiloscopnya. Enggak, Pak. Oh, kelihatan ya, baru kelihatan ini Mas. Baru kelihatan ya. Di tempat saya kelihatan, saya kelihatan ya oskiloscopnya ya. Kelihatan, Pak. Baru saja. Nah, di situ ada yang tinggi ini, yang merah. Nah, kalau mau memelankan klik di single, dan ini bisa dirubah nggak? Nah, ini yang yang full nih ya. Ini berarti apa? Tegangan inputnya bisa kita lihat
Ini nilai-nilainya bisa digeser ini ya. Kalau di EWB hanya bisa geser ini, kemudian ini kalau di sini nih selain geser bisa ngeset value-nya berapa kayak gitu. Misalkan ini adalah 8,456. Nah, benar nggak ini nilainya 8,456 ketika input V-nya 6 volt ya, VRMS. Jadi 6 dibagi 0,7 benar nggak 8,4 misalnya kayak gitu. Ini di oke, nah kayak gitu nilainya di situ teman-teman. Nah, kemudian yang bawah ini berapa? Nah, teman-teman bisa lihat. Yang bisa menghitung dengan cara yang sama di tegangan tegangan outputnya kayak gitu kan, berarti tegangan outputnya kan sudah sesuai dengan penggambaran yang teori ya, masih ada 0,7 di atas sumbu horizontalnya itu 7 volt seharusnya secara teori, dan yang bawah nilainya berapa juga bisa dihitung kayak gitu. Nah, seperti itu misalkan di set. Ini adalah min 0,4. Jadi V puncaknya itu 0,4 gitu ya. Nah, nilai-nilai ini teman-teman gunakan untuk melakukan analisis ya. Secara perhitungan teori harusnya seperti apa, secara percobaan hasilnya seperti apa, kemudian bisa di-compare. Tadi di sini juga ada perintah ya, misalkan di sini untuk merubah menjadi 2. Nah, nanti kalau 2 kan lebih kelihatan kayak gini. Nah, bentuk-bentuknya ya. Ini dirubah menjadi 2 milisecond per div. Yang satunya tadi dirubah untuk 5 volt per div. Nah, jadi tampilannya akan seperti itu sehingga akan lebih mudah dan lebih jelas ya. Untuk melakukan analisis penggambaran kemudian bisa di capture kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara melakukan simulasi dengan multisim kemudian mencari nilai-nilainya. Di EWB saya kira juga bisa dilakukan ketika memang yang terinstall di laptopnya teman-teman EWB, silakan pakai EWB, kurang lebih caranya sama seperti itu. Untuk rangkaian yang lain sama, silakan ngikutin rangkaian 1, 2, 3, 4, 5 di modulnya itu ya, yang PDF. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan percobaan kemudian mengerjakan tahapan tugas-tugasnya tadi. Saya kira itu teman-teman untuk penjelasan melakukan percobaan kemudian mencari nilai tegangan di oskiloscope. Nah, silahkan teman-teman bisa melanjutkan untuk mengerjakan percobaan dan mengerjakan soal teorinya. Saya kira itu, silahkan kalau ada pertanyaan untuk sesi selanjutnya kita diskusikan.